Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran IPS materi interaksi berdasarkan bentuk muka bumi, kaitannya dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Untuk itu, mari sama-sama kita menyaksikan materi berikut ini. Anak-anak, kita mulai materi hari ini, pengertian interaksi, yaitu suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia di mana kelakuan individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lain. Macam-macam interaksi sosial menurut subjek, yaitu interaksi individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok, interaksi kelompok dengan kelompok. Macam-macam interaksi sosial menurut caranya, interaksi langsung dan interaksi tidak langsung. Macam-macam interaksi sosial menurut bentuknya, 1 asosiatif, 2 disosiatif. Anak-anak, berhubung dalam KD 3.1 kita membahas materi interaksi antar ruang, maka akan kita coba memperdalam pemahaman kita tentang interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya dalam KD 3.2. Anak-anakku, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak, langsung atau tidak langsung. Interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan berkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah satu asal menuju daerah tujuan atau dari suatu daerah ke daerah yang lain. Berikutnya anak-anak, bentuk muka bumi terbagi menjadi 2 bagian. Berikutnya, bentuk muka bumi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu perairan dan daratan. Dataran tinggi, gunung, pegunungan, perbukitan. Bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk. Indonesia merupakan negara yang luas, memiliki keanekaragaman bentuk permukaan bumi. Ada dataran rendah, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, gunung dan pegunungan, juga gunung api. Pada umumnya, aktivitas penduduk berkaitan dengan bentuk permukaan bumi yang ada di lingkungan sekitarnya. Aktivitas penduduk Indonesia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Bergantung pada alam. Contohnya kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang kedua, aktivitas penduduk yang tidak bergantung pada alam. Contohnya industri, jasa, dan perdagangan. Bentuk-bentuk permukaan bumi yaitu A. Dataran rendah. Merupakan permukaan bumi yang relatif datar dan luas. Ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Merupakan pusat kegiatan penduduk seperti permukiman, kegiatan ekonomi, dan kota. Wilayah dataran rendah
juga dimanfaatkan untuk perikanan, pertanian, dan peternakan. B. Bukit dan perbukitan. Memiliki ketinggian sekitar 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian seperti palawija, kebun campuran, dan sawah. C. Dataran tinggi. Memiliki ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran tinggi biasanya bergelombang, datar, dan berbukit-bukit. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. D. Gunung dan pegunungan. Gunung merupakan permukaan bumi yang menjulang tinggi, terdiri dari lereng, puncak, dan kaki gunung. Pada umumnya memiliki ketinggian mulai dari 610 meter di atas permukaan laut. Pegunungan merupakan gugusan dari beberapa gunung. Mata pencaharian penduduk di daerah pegunungan umumnya petani. Jika wilayah pegunungan itu telah berkembang menjadi daerah tujuan wisata, maka masyarakatnya akan bekerja sebagai pemandu wisata, penyedia villa, dan pedagang. E. Gunung api. Gunung api aktif mengeluarkan magma. Wilayah hasil letusan gunung api merupakan tanah yang subur, dimanfaatkan untuk wilayah pertanian seperti sayur dan buah-buahan. Pemandangan yang indah menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini tentang interaksi berdasarkan bentuk muka bumi, kaitannya dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Dan Ibu memberikan tugas hari ini kepada kalian untuk berdiskusi tentang materi yang telah kita bahas. Setelah kalian diskusikan, kirim kepada WA grup siswa yang akan direspon oleh teman-teman sekalian. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa belajar terus, gali di dalam literasi digitalmu, dan tetap semangat dan sehat selalu.